Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bunda-bunda rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini jika tidak ada halangan, kita nanti akan ngaji mendengarkan tausiah dari guru kami, yaitu Habib Muhammad bin Yahya Barokah. Insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi beliau sampai. Nah, sembari beliau menunggu sampai ke sini, kita mulai dulu kajian kita seperti biasa. Karena nanti ada beliau juga mengisi, jadi mohon maaf waktunya hari ini tentu tidak seperti biasa. Kalau biasanya selesai setengah 10, mungkin nanti jam 10 bisa lebih ya, setengah 11 dan maksimal. Tidak apa ya? Ikhlas. Ridho. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah, kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Surah Al-Kahfi ayat berapa Al-Kahfinya? 98. Al-Kahfi 98. Sekarang ayat 98. Oh, berarti terakhir ya. Al-Kahfi yang terakhir, halaman terakhir. Kita awali dengan baca ulang kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca, lalu silakan diikuti. Beliau sudah datang. Tidak apa-apa, kita ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi. Qala hadza rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka.
سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, guru kita semua, Habib Buya, Habib Muhammad bin Yahya Al-Rabbah sudah hadir di tengah kita. Untuk menyegarkan suasana kita baca salawat dulu ya, mudah-mudahan baca qasidah salawat ya. Kita baca syair itiraf ya. Halaman berapa itu? Itiraf halaman berapa? 2. Halaman 2. Ya, halaman 2 mungkin yang di buku yang vol 2. Kalau yang komplitnya di halaman 26. Kita tunggu ya. Kita baca sama-sama ya. Ilahi lastulir firdausi a'la
Sekelapan apapun masa silam kita, seburuk apapun masa lalu kita, senista apapun ucapan dan sekeji apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini Allah angkat semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rahimakumullah, Rasulullah itu bersabda, "Addibu auladakum bi thalathin khisal." Didik anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Didik anak-anakmu dengan 3 hal atau 3 perkara. Hubbun nabiikum, mencintai nabi. Yang pertama, jadi ajari anak kita, didik supaya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, hubbun li ahli baitih, mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekali salah satu zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau hadir di majelis ini. Ini suatu nikmat, suatu rezeki yang besar untuk majelis kita ini. Hubbun li ahli baitih, mencintai keluarganya Rasul. Yang ketiga, hubbun qiraatil Quran, mencintai membaca Al-Quran. Jadi mencintai baca Al-Quran itu nomor 3. Yang pertama mencintai, ajari, didik anak kita mencintai Rasul dulu, mencintai keluarganya, baru Al-Quran. Kenapa? Orang kalau langsung diajarkan Al-Quran, tidak kenal dulu kepada nabinya, maka dia akan menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, hafiz Quran, tapi dia tidak memiliki hub, tidak memiliki cinta. Dia hafalannya banyak, pintar baca Al-Quran, tapi dia tidak punya adab, kurang akhlaknya. Tapi kalau dia cinta sama Nabi, ingat Nabi ini, Al-Quran ini turunnya kepada Nabi, lewatnya Rasulullah, maka ajari cinta ke Rasul, ajari cinta kepada keluarganya. Nanti akan melembutkan hati anak-anak kita. Ketika anak itu akhlaknya baik, adabnya bagus, ajari Al-Quran, maka dia akan menjadi penghafal Al-Quran, hafizah yang memiliki adab yang tinggi, memiliki adab yang baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh-solihah dengan izin dan pertolongan Allah. Dan banyak orang tua itu hanya menjadi pemelihara anak, bukan pengasuh dan pendidik. Saya ulangi, banyak orang tua itu hanya menjadi pemelihara bagi anak, memelihara anak saja, gedekan badannya, tapi tidak menjadi pengasuh dan pendidik bagi anak kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan semua, sekeluarga masuk surga semua. Amin Allahumma amin. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya serahkan waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Habib Muhammad bin Yahya, guru kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, nastaftihul jalsah bisra ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna wa rijaluna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa nastahdir arwahahum at-tahirah az-zakiyah fi hadha al-yawm mubarak insyaallah, khususan awliya hadhihi al-baldah wa masyaikh hadhihi al-jihad bihaqqihim ala Allah wa asrarihim inda Allah. Asa bi barakat هذا المجلس أن الله يجعلنا وأولادنا بناتنا وأصحابنا وطلابنا كلهم من أهل القرآن، من حفاظ القرآن، من أهل الحديث، من أهل العلم، ومن أهل أخلاق المصطفوية النبوية. وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا. كما يا الله يا ربنا يا كريم جماعتنا في هذا المكان في هذا المسجد
Allah yajma'na insyaallah fil barzakh wa fil akhirah wa fil jannatil a'la ma'al habib sallallahu alaihi wasallam bila hisab wa la itab wa la adab ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid 'ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya cintai guru kita semuanya, Ustaz Nadi Abdillah, Ustaz Awan, Masya Allah, kembar ya. Baru tahu saya, nanti punya dobelan gitu ya, Masya Allah. Dan saya tadi tanya, adiknya apa kakaknya? Kembar ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semua ibu-ibu majelis apa namanya ini, Al-Hikmah, sahabat Quran, Masya Allah. Ala kulli hal, kita melihat satu keistimewaan dan satu kemuliaan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan hamba-hambanya itu dengan kehendak Allah dan pilihan Allah. Walihada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau dengar satu orang marah di suku, waktu itu lewat di pasar, satu pasar begitu. Sayyidina Umar itu dengar satu orang dengan ucapan kalimat Allahumma ja'alni minal qalil. Doa Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Ya, jadikan saya termasuk yang sedikit. Terus kalau mau diterjemahkan bebasnya Bosone wong kalasan, ya Allah sidik-sidik, ya Allah sidik-sidik mawon ya. Sayyidina Umar risih. Sayyidina Umar itu orangnya tegas, lempeng, tegas. Sayyidina Umar 16 atau dalam riwayat 17 ayat Al-Quran turun sebelumnya didahului oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ayat Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang sebelumnya sudah dilalui oleh firasatnya Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar istimewa. Subhanallah, Sayyidina Umar langsung kemudian berhenti dan tanya orang tadi, doa ada. Doa apa ini? Allahumma ja'alni minal qalil. Minta kok sedikit-sedikit, tidak ada doa lain kamu. Kok minta, jadikan saya yang sedikit, jadikan saya yang sedikit. Orang tersebut menjawab, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah kau tidak tahu di dalam Al-Quran itu Allahumma ja'alni minal qalil, saya minta itu karena dalam Al-Quran ada kalimat wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Gak banyak, sedikit. Lah saya ini kepengen jadi yang sedikit tadi. Saya ingat 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, setelah selesai sholat Jumat di satu tempat di Solo, saya pas Jadwal Khotib, turun saya, selesai sholat Jumat, ada satu orang dari sensus, LSM gitu, lembaga sensus. Dia membawa data, cuman diceritakan hanya diceritakan pada saya secara keseluruhan saja, secara umum. Ini Habib saya, ini dari lembaga sensus yang digaji
digaji oleh pemerintah untuk mencari dan memetakan, ya, di total dipeta-petakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini agamanya apa saja. Alhamdulillah hasil riset kami suatu Indonesia pada saat itu ya 9 tahun 10 tahun yang lalu, ada muslimin ini 85%. Yang muslim ini 85%. Alhamdulillah, bahagia ya. Kata dia, jangan senang dulu ya. 85% yang muslim ini sekarang kita kelompokkan nanti jadi 100%. Kan muslim semua ini tadi. Yang mengerjakan sholat keislaman dengan baik, yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan tidak lebih dari 15%. Ini hasil penelitian kami pada tahun ini, periode ini. Tidak lebih dari 15%. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hamba yang bersyukur, sedikit. Kalau kita melihat mereka para sahabatnya Nabi SAW, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Mereka orang-orang yang ketika mendapatkan kabar gembira berupa surga, Rasulullah itu pernah satu kali, bukan sekali aja, tapi pernah satu kali waktu Rasulullah itu duduk, ada salah seorang sahabat yang kemudian, hari ini saya mau mengosongkan waktu saya mau bersama Nabi Muhammad. Tengah-tengah duduk di pinggiran seperti sumber air, sumur begitu, ada orang ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah perintahkan kepada sahabat yang lain, buka. Siapa itu? Siapa itu, Pak? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia masuk, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang di depan. Boleh masuk. Suruh dia masuk dan kasih kabar gembira berupa surga. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Enaknya itu sahabat. Boleh masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kamu suruh masuk sama Rasulullah. Kamu kata Rasulullah, kamu dapat surga. Alhamdulillah. Masuk. Hebatnya sahabat itu tidak heboh, ya, tidak heboh orangnya, tidak heboh itu. Masuk, dia tetap dengan adab yang penuh, salaman sama Rasulullah. Gak lama datang, assalamualaikum. Sahabat tadi ini nemuin, dilihat Sayyidina Umar bin Khattab. Tanya sama Rasulullah, di depan ada Umar bin Khattab. Suruh buka pintunya, suruh dia masuk dan kasih kabar gembira kepadanya berupa surga. Masuk Sayyidina Umar, kasih kabar gembira berupa surga. Kemudian masuk Sayyidina Utsman juga begitu, kasih kabar gembira berupa surga setelah fitnah dan ujian besar yang menimpanya. Subhanallah, sahabat-sahabat ini terjamin bukan cuma sekali dua kali, khususnya 4 khalifah ini, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga mereka orang-orang yang 10 pertama masuk ke dalam Islam ini tadi, mereka dapat jaminan jannah bukan cuma sekali. Termasuk yang ikut perang Badar, Bai'atul Ridwan, perang Uhud, mereka dapat jaminan surga bahkan dengan kalimat kalian tidak akan celaka apa yang kalian lakukan setelah hari ini. Artinya kalimat itu kalimat seperti bebas begitu. Mau apa saja pasti diampuni sama Allah. Tapi istimewanya Sayyidina Umar bin Khattab dapat jaminan surga bukan sekali 2 kali. Tapi beliau kalau sholat tahajud sampai pingsan. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Coba kalau sekarang ini umpama kita dapat jaminan surga, kita distempel. Ibu Rina, Ibu Dina, Ibu Sapa, Ibu Desi dapat jaminan surga dari Allah Ta'ala, stempel jelas jaminan surga. Kira-kira kalau kita ketinggalan sholat subuhnya jam 8 gitu, bingung nggak? Ya enggak, mau dijamin surga. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surganya sama. Ya, itu kan doa Rabbana Atina dulu kalau kecil kan kita ubah gitu. Muda kaya
raya tua foya-foya mati masuk surga, enak betul ini, masya Allah. Kita menginginkan itu, semuanya menginginkan itu, mati husnul khotimah, sampai nggak kepingin, semuanya kepingin. Tapi kita menjadikan bagaimana sarana yang ada di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana semua awal ketaatan itu merupakan satu kewajaran. Kalau kita awalnya memaksakan diri, itu wajar. Berat. Makanya subuh itu cuma 2 rakaat. Berat. Yang ngantuk, ya wajar. Begitu. Ya. Sholat isya, habis keluar sama acara keluarga, habis kumpul, masuk rumah sudah ngantuk, belum sholat isya. Berat. Tapi ini perintah Allah. Sayyidina Umar itu baca satu ayat tentang adab diulang-ulang sampai geblat sama Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman itu 1 rakaat khatam Quran, witir. Sayyidina Utsman bin Affan, jangan kita mikir waktunya dulu. Nggak nyangka waktunya. Saya juga bisa kok. Iya, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Pahalanya sama kayak 1 kali khatam Quran. Bisa, kalau itu semua bisa. Ya. Tapi kalau mereka ini dikasih keberkahan waktu sama Allah. Sampai Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam doanya dalam kitab maulid beliau mengatakan, Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna. Bayangkan kalimat ini indahnya. Ya Allah, intinya begini, jangan kau haramkan kami dari rahmat khususmu. Jangan kau haramkan kami dari rahmat khususmu. Panjenengan semua akan pernah nginep di hotel. Hotel ini di Jogja tuh ada yang 1 malam 60 juta. 60 juta cuma buat merem gitu. Hemat-hemat. Ya, 1 malam 60 juta. Apa itu istilahnya? Presiden suite. Kamarnya kelas yang istimewa. Baiklah, kumpulkan hotel-hotel yang memiliki fasilitas presiden suite. Apakah semua hotel tersebut yang punya fasilitas presiden suite itu, apakah setiap hotel itu semua kamarnya presiden suite? Gak mungkin. Paling kamar presiden suite itu cuma 1, 2 VIP paling, VIP-nya paling 1 gitu ya. Semakin bayarnya mahal, semakin dapat fasilitasnya lux. Tapi yang umum yang diambil rata, kamarnya yang kelas standar saja, kelas apa itu, kamarnya kelas standar, semalam 300, 250, macam-macam. Yang sekiranya orang itu paling banyak menggunakan kamar tersebut, itu kan umum. Makanya kamar-kamar kelas yang bagus banget itu nggak banyak di hotel. Kenapa? Yang bayar juga sedikit yang masuk ke kamar-kamar tersebut. Mungkin tamu-tamu kenegaraan atau artis lah apa-apa, wallahu a'lam. Paling yang pakai juga sedikit. Nah, oleh sebab itu sama. Ada satu riwayat, orang-orang di dalam surga, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ketetesan, bukan surga kok bocor ya, bukan surga dipanggil malaikat cek aku approve gitu, enggak. Ketetesan satu air, satu tetes, tes wanginya menyeluruh kepada semua sudut-sudut jannah. Surga kan bertingkat-tingkat. Ini ada satu tingkatan ketetesan satu air dari atasnya. Maka orang-orang yang ada di dalam surga itu ditanya sama malaikat, ya malaikat, air apa ini yang netes? Baunya harum betul, istimewa betul. Malaikat itu jawab, ini adalah tetesan air dari surga yang di atas kalian 1 tingkat. 1 tingkat di atas kalian. Kok bisa mereka ada di sana, kata orang-orang itu. Kok bisa mereka itu ada di surga tersebut? Kok bisa mereka itu menduduki tempat tersebut? Kami juga kepengen. Mereka adalah orang-orang yang di dunia zikirnya di atas kalian juga cuma 1 tingkat, 1 hitungan. Misalkan kita cuma baca la ilaha illallah 99, mereka tuh 100. Surganya sudah beda. Inilah
Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya beliau menyebutkan dan mengatakan bahwa ayat pembuka yang beliau sampaikan pada saat itu dalam kitab Adab Sulukil Murid, orang-orang yang yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya. Allah Ta'ala bilang orang-orang yang menginginkan kehidupan yang singkat, yakni dunia, dia hanya menginginkan itu saja. Melek mata itu, bangun tidur ya cuma itu, yang dipikiri uang, ngambil uang, pokoknya pusing pikirannya ini tak lain cuma gara-gara urusan itu saja. Tidak ada waktu-waktu kayak ibu-ibu ini, masya Allah, ada waktu baca Al-Quran. Tidak ada waktu untuk mendekatkan diri sama Allah Ta'ala dengan cara baca Al-Quran, hadir majelis, tidak ada. Sibuk sampai patuh sama suaminya masalah uang. Nanti geger masalah warisan, uang lagi. Nanti ini dan itu sebagainya, semuanya urusan-urusan perbendaharaan dunia dan yang ada di dalamnya. Cinta dengan pujian, cinta dengan sanjungan. Kata guru saya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, hubbul jah, cinta sanjungan, cinta pujian ini hatta ulama kena penyakit ini, gak bisa menghindar. Ulama, walaupun dia mungkin kena solihin, bisa kena penyakit ini. Yang dicari hanya cuma sanjungan dari manusia, yang dicari hanya cuma pujian dari manusia. Jadi walau ulama pun bisa kena, sulit, gak bisa menghindar. Ya, bisa bukan tidak bisa. Dengan usaha yang baik, kadang hari ini kita lempeng karena Allah, nanti besoknya sudah berubah. Bahkan jangan besoknya, 1 menit ada orang lewat sudah berubah. Sholat tahajud di kamar, satu rumah tidur, mesti berharap suaminya bangun. Nanti biar lihat suami saya kalau saya tahajud gitu loh. Ya, atau biar ada yang buka kamar supaya tahu kalau saya ini tahajud. Padahal sudah di kamar. Itu riak yang lebih tersembunyi lagi. Riak yang lebih tersembunyi lagi. Nah, subhanallah, keadaan-keadaan seperti ini harus kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita bisa hadir, kita bisa duduk di majelis ini, maka insya Allah bukan ajalna lahu fiha ma nasya, kata Allah Ta'ala, kami cepatkan orang-orang yang kepinginnya dunia itu, tak cepatkan kata Allah. Di dunia saya kasih fiha ma nasya, tapi apa yang kami kehendaki itu ya, kata Allah. Mintanya 50 miliar, tak kasihnya 5 juta. Apa yang kami kehendaki? Kemudian kami jadikan neraka jahanam untuk dia. Karena pikirannya cuma dunia dong. Bahkan gak mikir yang halal, gak mikir yang haram. Cari dalil riba itu halal. Ini matakhir zaman itu begitu. Dulu ada zamannya, saya ingat kisah di zaman Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Abdurrahman Habsyi Kuitang ini termasuk yang merintahkan jamaah untuk mengibarkan bendera merah putih. Di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, karena Bung Karno sering sowan ke beliau. Beliau lihat ke atas langit ini, sampai anaknya tanya, ada apa ya Abah? Waktunya kita menang ini. Ya. Kemudian beliau mengumumkan supaya cari kain warna merah dan warna putih dijahit. Karena pada itu belum ada yang jual bendera. Akhirnya aduk sama sarungnya, jahit jilbabnya sama, pokoknya ditinggikan, taruh sampai di mana Masjid Kuitang itu diatur sama penjajah pada saat Belanda mau ditembak, dan sampai ditembak katanya. Saya dengar kabar sampai beliau pun ditangkap. Katanya beliau nggak apa-apa tangkapan saya. Karena jamaah, monggo panas. Karena jamaah pada saat itu banyak yang nggak terima. Habib Ali Kuitang tangkap kami. Ditangkap semua. Pada saat itu dipegang semua, ditangkap semua, kalau masuk penjara, penjaranya penuh, dikeluarkan semua. Ya. Dan subhanallah, dulu ada satu orang di zaman beliau, ada yang tanya, orang ini modelnya buka usaha PT Rentenir Barokah. Mengajar orang ini ya, ada Rentenir kok berkah ya. Dia buka usaha itu, Bang Plecit lah bahasa kerennya sekarang, Bang Plecit. Orang itu kalau buka usaha gitu, cari dalil pokok bagaimana caranya itu tuh nggak sampai haram lah, paling nggak makruh lah. Tanya sama Habib Ali
Ali dijawab sama Habib Ali. Haram, dalilnya begini, haram. Gak puas orang ini umat akhir zaman ini, gak puas. Pergi ke Habib Ali bin Husain al-Attas, makamnya di Hawi Jordan sana. Saya sudah pernah ziarah semua. Dia pergi ke situ, tanya sama beliau, Habib Ali, bagaimana ya Ami Ali? Saya ini ada hukum begini. Haram. Mau sudah ada bukan ikhlas. Saya ngasih utang sekian, orang yang balikkan lebih, kan dia ikhlas. Sama-sama ikhlasnya berkah, insya Allah sudah. Gak bisa, haram. Dosanya double malahan. Apalagi disetujui dengan akad begitu. Gak boleh. Apa soalnya? Datang ke Habib Salim bin Jidan. Wah ini rajanya Majdub ini. Habib Salim bin Jidan ini wali ulama Majdub. Datang ke Habib Salim bin Jidan. Habib Salim bin Jidan dengan kacamata bi'ainil basirat, dengan pandangan hatinya kasyaf. Habib Salim bin Jidan waktu ditanya orang tersebut, kamu sudah tanya sama siapa aja? Oh, saya tadi cuma mampir pada Habib Ali Kuitang. Sudah tanya loh? Sudah. Terus datang lagi pada Habib Ali bin Husain al-Attas. Sudah tanya kan? Sudah. Sekarang kamu tanya sama saya loh? Ya, tak apa-apa, halal. Kaget. Betul halal, tak masalah, boleh. Saya yang nanggung katanya. Maju tuh begitu. Senang orang ini. Wah, kegirangan dia. Berarti jalan lancar nih usahanya. Orang ini balik, jangan ditiru cara-cara ini ya, yang bisa wali Allah ini. Orang ini kembali ke Habib Ali Kuitang. Ini hebatnya Habib Salim itu sudah kira-kira orang ini nanti bakal kemana lagi. Orang Habib Salim itu sudah seperti kayak di doktrin gitu sama Habib Salim supaya orang ini pamer ke Habib Ali Kuitang. Habib Ali, alhamdulillah saya sudah dapat jawaban yang berbeda dengan jawabanmu. Habib Ali Kuitang itu kalau isi ceramah, la ilaha illallah mimpin talqin, kalau disuruh dulu mimpin talqin begitu di majelis-majelis saya. Kalau isi ceramah cuma begini aja, ittaqullah, semua nangis. Cuma baru ngomong ittaqullah, nangis semua. Enggak beliau. Cuma pesan takwa karena keluar dari hati. Masuk paling sepuh pada saat itu beliau paling sepuh. Subhanallah, orang itu tadi kembali ke Habib Ali Kuitang. Habib Ali, alhamdulillah, aneh sudah dapat jawaban. Jawabannya berbeda sama jawaban ente. Intinya, anak boleh lanjutkan bacaan anak. Siapa yang bilang? Habib Salim. Habib Salim bin Jidan. Haji. Ya sudah, sudah. Balik ini orang ke Habib Ali bin Husain al-Attas. Kasih kabar sama Habib Ali bin Husain al-Attas. Sama, pamer dia. Habib Salim bilang boleh. Waduh, macam-macam ini. Habib Salim cari-cari ini kok aneh-aneh. Mau bikin sensasi apa lagi ini? Telepon dihubungi pada saat itu dengan acara yang ada. Saya tidak tahu pada saat itu apakah telepon atau bagaimana. Kumpul, intinya Habib Salim bin Jidan dipanggil, didudukkan sama orang ini. Habib Ali bin Husain al-Attas sama Habib Ali Kuitang itu tanya, Habib Salim, ente tadi datangnya orang ini, apakah benar antum menjawab bahwa itu halal? Benar. Pede Habib Salim, benar. Loh, antum tahu itu riba? Sudah ada Pak, orang itu cuma peringas-peringis, bahkan nggak pede, dirindungi sama Habib Salim kok pikirnya. Loh, bagaimana? Kok bisa antum bilang halal? Kata Habib Salim, gak apa-apa, buat anjing halal. Maksud tuh Bapak. Maksud tuh paham ya? Maksud tuh saya tak perlu terangkan lebih banyak. Buat anjing halal. Lu kok bisa begitu? Dia jelas. Dia sudah tanya sama antum, dibilang gak boleh. Padahal kalau manusia normalnya puas dia jawabannya antum. Antum orang ahli ilmu, Habib Ali Kuitang. Tanya lagi sama Habib Ali bin Husain al-Attas, harusnya mantap, gak terima. Tanya sama anak, ini binatang bukan manusia. Ya, ini manusia. Umumnya kadang begitu, nyari-nyari jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah ini kita melihat bagaimana kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Harus kita sadari, dunia ini tempat kita buat ladang nanti di akhirat.
amal yang kecil, amal kecil, cuman bisa jadikan kita selamat nanti di akhirat. Kadang kita nggak sadar. Makanya katanya ulama mengatakan min ahlil bait, beliau mengatakan bahwa jangan kau remehkan amal sekecil apapun. La'alla ridallah fi, mungkin di situ Allah ridho. Maka jangan kau sepelekan amal sekecil apapun. Yang kedua, jangan kau sepelekan perbuatan maksiat walau sekecil apapun, mungkin di situ Allah murka. Yang ketiga, jangan kau sepelekan hamba-hambanya Allah, mungkin di situ ada walinya Allah. Ya. Yang kedua, jangan kau sepelekan maksiat, perbuatan maksiat. Kalau kau menyepelekan perbuatan maksiat, walau sekecil apapun, mungkin di situ Allah Taala murka. Ya, itu kalimatnya, Allah menyimpan 3 perkara dalam 3 perkara. Nah, kalimatnya begitu. Yang pertama, jangan kau sepelekan perbuatan taat walau sekecil apapun, mungkin di situ Allah Taala ridho. Allah menyimpan keridhaan di dalam perbuatan taat kepadanya, sehingga jangan kau sepelekan perbuatan taat walau sekecil apapun, mungkin itu letak ridhonya Allah. Yang kedua, Allah menyimpan murkanya di dalam perbuatan maksiat kepadanya, sehingga jangan kau sepelekan perbuatan maksiat walau sekecil apapun, la'ala mungkin di situ Allah Ta'ala murka kepadamu. Yang ketiga, jangan kau sepelekan Allah menyimpan wali-walinya di dalam hamba-hambanya, maka jangan kau sepelekan hamba-hamba Allah, mungkin di situ mereka ada wali Allah. Katanya, tidak berkumpul 40 dari umatku, katanya Rasulullah, terkecuali di situ ada wali Allah. Mungkin ada orang-orang yang doanya kabul gitu. Jangan kita terus kegeeran dulu ya. Mungkin saya ini walinya ini. Ya, wali murid anaknya belajar pakai HP, ibunya TikTokan. Repot ini. Nah, maka kehidupan saat ini dunia ini adalah kehidupan yang kita ini, mohon maaf kalau kemarin ini 2 bulan lalu ya, 2 bulan, selama 2 bulan inilah kita setiap buka handphone inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kan? Setiap buka HP inna lillahi wa inna. Saya nggak ngurusi masalah COVID-nya ya. Saya nggak ngurusi COVID-nya. Mau yang kena COVID, mau yang gara-gara kopet, mandi kamponan dewe, mau yang maskernya setahun 2 tahun udah diganti dipakai terus mati, mau ya gara-gara kamponan dewe. Ya, saya nggak ngurusi itu ya. Intinya orang yang meninggal itu semuanya ajal. Fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Yang sudah tiba ajalnya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Nanti dulu ngomong tenenge malaikat menggesek di penasihat, nggak bisa. Secara umum begitu didatangi plek meninggal. Begitu didatangi waktu yang meninggal. Tapi orang yang menginginkan akhirat, orang yang menginginkan kehidupan abadi yakni akhirat, nah di dalam ayat tersebut Imam Haddad bawa, maka syaratnya 2. Apa itu? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh 2. Syaratnya surga itu 2. Iman dan amal soleh. Dia mengejar akhirat dengan keimanan dan amal soleh. Maka semua yang dia lakukan itu pasti dibalas sama Allah Ta'ala. Gak mungkin lah. Ma'amah misbala daratin khair, ma'amah misbala daratin syarriyah. Berbuat amal lupa, bahkan kita sudah lupa. Tapi di situ kau mungkin justru Allah ridho dan di situ kau mendapatkan surga. Manusia saja kita ini disuruh mengingat perbuatan baiknya orang lain. Jangan kau ingat-ingat perbuatan baik kita. Jangan kau ingat perbuatan baik dirimu. Ingat perbuatan baik orang lain. Kalau perbuatan baik kita lupakan. Malaikat tidak salah nyatat. Raqib atid. Ada yang bilang raqib atid. Ada yang bilang raqib atid kanan, raqib atid kiri, ada semua. Malaikat ini gak mungkin keliru. Luput satu gitu, gak mungkin. Oh iya,
threshold catatannya? Nggak mungkin. Semuanya sudah masuk data. Ya, CCTV-nya Allah 24 jam. Semuanya masuk. Sedikit perbuatan balik. Lah, sedangkan rahmat Allah yang diturunkan sama kita ini, kita syukuri. Kita syukuri, kita nikmati, kita harus bahagia. Hati kita harus gembira karena Allah Ta'ala milih hamba-hambanya. Dipilih sama Allah. Ya, ini khusus ummahat ya, perempuan ya. Takdim yang ini khusus perempuan. Ya, khusus ibu-ibu. Sampai ada kalimat kam min qussah khairum min lahyah. Kalau arti letterlet ya, nanti saya jelaskan maksudnya. Kam min qussah khairum min lahyah. Berapa banyak rambut yang terucir, rambut yang panjang lebih mulia daripada jenggot. Maksudnya, berapa banyak perempuan itu lebih mulia daripada orang laki. Artinya seorang wanita itu kalau dia mau mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah bisa, bukan tidak bisa. Karena rahmat Allah ini kita hadang, dicegat setiap hari. Ala fata'arrabu laha. Menghadap topik berisi kitabnya, hadang rahmatnya Allah. Allah ini setiap hari nebar rahmat, maka hadang rahmatnya Allah Ta'ala setiap hari. Dengan apa? Bihuduril majalis, datang majelis. Datang majelis. Allah itu nyatat, ya, dicatat sama Allah Ta'ala. Ini majelis ilmu ini sampai dikatakan dalam kitab Faidul Mukhtar, kalau orang tahu fadilahnya, pahalanya ini dibuka sama Allah gini pahalanya, majelis ilmu kayak apa pahalanya, maka orang akan rela bawa pedang bunuh-bunuhan untuk mendapatkan soft yang paling depan. Kalau tahu pahalanya, kita khawatir tidak kelihatan. Coba kalau kita ini sekarang setiap hadir majelis dapat bantuan cair di BRI 5 juta, misal, penuh nggak ini? Oh kenapa penuh? Siapa? Nek perlu majelisnya di BRI sekalian, ya, nggak apa-apa. Ya. Cuman kita kan nggak kelihatan ini. Pahala dari Allah itu iman. Hasilnya bagaimana? Gak mungkin gak ada hasil. Orang beli tanaman, ditaruh di satu pot begitu. Apakah kemudian langsung besok jadi pohon? Gak mungkin. Disiram. Ilmu itu nyiram. Hati kita itu harus lunak. Sekali lagi loh ya, belajarnya sama-sama, jangan keliru. Belajarnya jangan salah. Anda tanya penyakit dalam sama saya misal, saya nggak paham apa-apa. Paling saya usulnya ya bekam, saya nggak paham. Nanti harus minum obat apa? Ya sudah, kalau saya sudah capek mungkin saya karang. Kosongkan dulu perutnya bu. Kira-kira dari pagi puasa nanti sampai jam 8 malam bu ya. Terus kemudian nanti begitu buka Anda minum Coca-Cola sama Paramek, kita langsung insya Allah hilang penyakit sak nyawa. Kalau saya sama saya begitu, makanya harus ngambil ilmu ini akhad, ilmu ini mengambil itu harus dengan talqin. Talqin itu kayak Rasulullah, ditalak kau talqin. Al-Quran itu ke Rasulullah langsung, Rasulullah sudah mengucap, tapi syaratnya, prosedurnya harus malaikat Jibril yang dikte, harus prosedurnya harus melalui malaikat Jibril. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Rasulullah itu Al-Quran sudah nyempati malaikat Jibril sudah. Tapi memang syaratnya harus malaikat Jibril yang dikte. Kalau Rasulullah mengambil dengan limpahan rahmat yang kita baca tadi ini, panjenengan baca semuanya dituntun sama Masya Allah guru kita tadi. Panjenengan baca, tidak mungkin hamba bisa baca Quran, tidak mungkin, mustahil sebelum dilantunkan dulu sama Nabi Muhammad. Karena dilantunkan dulu sama Nabi Muhammad baru bisa. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Anjur kok gunung itu. Lau anzalna, kalau seandainya Quran ini kami turunkan di atas sebuah gunung, hancur jadi debu. Gak mampu. Makanya banyak riwayat Rasulullah menerima wahyu begitu sampai terjatuh
untanya. Sampai Sayyidina Ali pernah duduk di samping Rasulullah. Pahanya Sayyidina Ali berat betul. Karena pas Rasulullah itu apa? Menerima Quran, wahyu. Nah, berat, gak sembarangan. Dilantunkan sama Rasulullah, baru kita bisa baca. Saya mau tanya, mana ada umat yang diistimewakan sama Allah melebihi umatnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Apa yang mungkin tidak ada sadari itu apa? Mungkin Anda tidak menyadari apa? Mukjizatnya Rasulullah terbesar itu apa? Quran. Nabi Musa, tongkat. Nabi Musa meninggal, tongkatnya dipakai sama umatnya. Bisa? Tidak bisa. Nah, Quran umatnya bisa menikmati mukjizat nabinya. Terpikir nggak? Umatnya kita yang banyak dosa kita yang maksiat tiap hari, ya, kita yang ngerasani, suaminya sendiri dirasani, mertuanya dioleh-olehkan, ya, tiap hari. Tapi kita bisa menikmati mukjizat nabi kita, Al-Quran. Bayangkan coba, istimewa apa ini? Lah kalau orang tidak mau baca Quran, tidak mau menikmati mukjizat nabinya, aneh orang ini. Maka siapa yang membaca Al-Quran minimal 10 ayat setiap hari, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercantum sebagai orang-orang yang lalai hidupnya. Setiap hari minimal 10 ayat. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, maka dengan ini insya Allah selamat hidup kita fit dunia wal akhirah. Ya. Ustaz, ini waktunya sudah habis. Sampai jam berapa? Masih lanjut. Biasanya ada tanya jawab apa enggak? Biasanya ada, kalau tidak ada alhamdulillah. Ya, ada ya. Sambil nanti kalau mau ditanyakan silakan ya. Tadi Ustaz Adi mengatakan satu hadis, satu riwayat Adi mengatakan untuk kalam sahabat, adibu auladakum ala thalathati khisal, didik putra putrimu atas 3 perkara. Pertama, hubbi nabi, cinta kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Mahabbah, cinta sama Rasulullah. Ada sahabat yang mengatakan, nahnu qaumun, kami ini satu kaum yang saat ini kami ini iman dulu, baru belajar Quran. Kalimatnya ya. Jadi saya tadi sudah menyampaikan itu, saya cuma menjabarkan aja. Kami ini satu kaum yang dimana kami iman, yang depan imannya dulu, baru kami baca Al-Quran. Akan datang nanti satu kaum, ini bukan Nabi, sahabatnya. Akan datang nanti satu kaum yang mereka pintar baca Qurannya, imannya belakangan. Makanya tidak kaget. Bahkan di zaman sahabat itu sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipenggal kepalanya, dipecel bahasanya, bukan dipenggal, bacok kepalanya, sampai dirapatkan, ngapunten lebih dalam riwayat, sampai dirapatkan kepalanya, kelihatan bagian otaknya. Yang bunuh hafid Quran, yang mencel kepalanya hafid Quran, Abdurrahman bin Muljam. Pecel Sayyidina Ali, jatuh Sayyidina Ali, Allahu Akbar, saya telah berhasil. Bayangkan juga. Ini di zaman sahabat, hafid Quran, yang baca kepala Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sudah tahu hari itu kejadiannya. Sayyidina Ali sudah tahu. Kenapa tidak menghindar? Orang-orang yang menerima takdir, karena Rasulullah sudah ngomong. Ini Rasul kan di masa Rasulullah sudah wafat, ini jauh. Rasulullah sudah wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar. 2 tahun sekian bulan Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat digantikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat digantikan Sayyidina Ali. Tapi zaman Rasulullah waktu itu duduk sama Sayyidina Ali, Rasulullah tanya, ya Ali, tahu tidak kamu orang yang paling celaka? Siapa ya Rasulullah? 2, yang bunuh untanya Nabi Soleh dan yang bacok kepalamu hingga darahmu mengucur ilahana sampai jenggotnya. Rasulullah itu sudah lihat, sudah tahu semuanya dan paham. Karena sahabat itu hari ini terbunuhnya, hari ini saya mati, paham sahabat. Tapi mereka tidak menghindar, menerima takdir. Hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu beliau akhirnya sampai harus dibawa ke rumahnya beberapa hari belakangan,
Jumat itu salah. Kalau saya itu Jumat atau Kamis pagi begitu. Ya, hari Sabtunya, hari Minggu, hari Ahadnya beliau wafat. Bertahan beberapa hari dengan kondisi seperti itu. Waktu orang-orang geger mau menangkap semua, mau dibunuh sama Sayyidina Ali, jangan, dia kan Muslim. Bersihnya hati mereka, masya Allah. Ya, lah, yang kembali lagi, hobi Nabi, cinta dulu sama Nabinya. Yang bawa Quran ini kan Nabi Muhammad. Yang mengenalkan Quran Nabi Muhammad. Kita bisa baca Quran karena dibaca dulu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita tidak cinta dulu sama Rasul? Tidak cinta dulu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pembawaannya lemah, lembut, gak ada. Kalau orang bilang mengatakan hidupkan sunnah, tapi dia galak, keren, misui orang, gak ada. Bukan ciri-cirinya Nabi Muhammad itu. Masuk ke rumahnya, istrinya takut, anaknya takut. Itu bukan Nabi Muhammad. Demi Allah itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lembut, guyon, istrinya sampai guyu cekikian. Itu Nabi Muhammad. Romantis, Sayyidah Aisyah itu nempel di sini pundaknya Nabi Muhammad, betah Nabi Muhammad. Sudah belum Aisyah? Belum, ya wes. Lihat ke jendela begitu ada orang-orang Habasyah mesti joget, anak-anak kecil yang dinari. Ya, Rasulullah lihat, ya Sayyidah Aisyah langsung nempel ke sini. Karena itu pundaknya Rasulullah. Oh gitu ya, tidak mau minggir dari Aisyah. Rasulullah wangi, sedap, nikmat, senyumnya indah Rasulullah. Wah, ini orang yang karenanya surga diciptakan sama Allah. Sayyidah Aisyah tidak mau jauh-jauh. Kata Sayyidah Aisyah, betah betul. Ya. Sampai Rasulullah tanya, sudah belum Aisyah? Belum. Ya, tunggu Rasulullah. Ya. Nah, ini menunjukkan satu keistimewaan hobi Nabi, cinta dulu sama Nabinya. Kita ini mau mempelajari semua praktek semua sifat Rasulullah, mungkin berat, tapi bisa. Mungkin berat. Artinya kalaupun umur kita nggak nyampe ikuti semua sunnah Rasul, baiklah. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana Rasulullah ketika bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di kanan kirinya, sahabatnya, tetangganya, bahkan musuhnya. Coba bersih tidak hati kita? Bisa nggak kayak Rasulullah? Walaupun kita nggak bisa semuanya, tapi paling tidak mencoba kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu yang pertama, hobi Nabi, cinta dulu sama Nabinya, mempelajari karakteristiknya Rasulullah. Ada kitab Wasailul Rusul ila Syama'il Rasul, bahasanya tinggi, masya Allah. Itu membahas tentang Nabi Muhammad dari mulai alis, bulu mata, bulatan matanya, hidungnya, air liurnya, keringatnya Rasulullah, semua dibahas. Istimewa itu kitab itu. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Nah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani meninggalnya 100 tahunan yang lalu lah, lebih 100 tahun. Hebat itu orang, masya Allah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, bahasanya tinggi gitu, ada kitabnya. Ya, cuman terjemahnya hanya terjemah singkat, ada yang menerjemahkan tapi singkat, tidak semua, tidak semua. Saya belum dapat itu terjemahan kompletnya, saya juga belum dapat. Masya Allah, mempelajari. Yang kedua, wahub bi ahli baiti, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Ini zaman fitnah yang lebih ngeri daripada virus corona itu, virus akidah. Mengecek istrinya Rasulullah, mengecek sahabatnya Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini celaka. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini bukan katanya, bukan katanya. Orang yang memiliki paham akidah seperti itu, hidupnya nggak pernah nyaman. Lihat wajahnya gelap, nggak ada aura cerah-cerahnya sama sekali. Sampai mau meninggal di tempat tidur masih begini, kelopak. Bilang ini baru di dunia, belum di barzah, belum nanti di akhirat. Pasti ada siksanya.
Gak mungkin gak ada siksanya. Ya kan? Orang berani mengejek Sayyidina Abu Bakar, mengejek Sayyidah Aisyah, mau nikmat dari mana hidupnya? Dia ingkar Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar itu disebut di dalam Al-Quran, walaupun bukan namanya Abu Bakar Siddiq, tidak, tapi disebut sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran beberapa kali. Yang waktu di dalam gua Saniyasnain, dua di antara satu itu adalah Sayyidina Abu Bakar itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ibadah itu ucapan. Itu ngomongnya sama Sayyidina Abu Bakar. Di Al-Quran ada. Orang ingkar sama Sayyidina Abu Bakar, hati-hati, bisa sampai kafir. Ya. Jangan dekat sama orang-orang yang punya akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya akidah lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya banyak. Tidak berani kurang ajar sama sahabat Nabi itu saya pasti. Termasuk gak mudah-mudah lalu kafir ahadan, gak gampang ngafirkan orang, gak gampang musyrik orang, gak berani. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu halus, tegas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terhadap akidah kita tegas, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang adab yang baik, sopan santun yang baik. Karena di luar sana orang menamakan kami Ahlus Sunnah banyak, tapi yang betul yang mana? Yang satu kawin, satu orisinil, ya, ada yang abal-abal istilahnya bahasa begitu. Yang ketiga baru qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, setelah cinta, kata Ustaz Adi tadi, setelah cinta baru baca Al-Quran. Nah, insya Allah kalau sudah begini menang nanti, bisa nanti dia Al-Quran yang dibaca itu walau dia nggak paham maknanya, dia akan hati-hati dalam baca Al-Quran. Dia tidak mudah-mudah mentafsiri sesuai dengan nafsunya, karena punya adab, punya akhlak. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah tidak ada yang tanya. Ada yang tanya? Alhamdulillah, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kalau mau tanya snacknya apa, Ustaz Adi yang jawab. Saya tidak tahu. Selesainya jam berapa, Ustaz Adi yang jawab. Saya tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kasih sehat dan afiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, insya Allah. Pertemuan yang mengikat hubungan kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah bawakan kita semua satu persatu namanya distempel sama Allah Ta'ala sebagai ahli jannah bi ghairi hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apabila orang tuanya ada yang sudah meninggal dunia, atau suaminya, atau mungkin saudaranya, saudarinya ada yang meninggal dunia, kalau sekarang masih diadab di dalam kuburnya, maka berkah keluarganya yang buka kedua tangannya pada siang hari ini, Allah Ta'ala angkat adabnya detik ini juga, insya Allah. Allah kirimkan pahala bacaan Al-Quran yang tadi dibaca semua kepada para ahli kubur, dari keluarga kita, guru kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka roboh min riyadil jinan, taman daripada pertamanan surga, wala hufrah min hufarin niran. Mudah-mudahan orang-orang yang belum sempat berbakti kepada orang tuanya dengan baik, mudah-mudahan bacaan Al-Quran ini insya Allah dihitung sama Allah Ta'ala sebagai perbuatan bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insya Allah yang kumpul di tempat ini, yang hadir istiqomah di majelis Al-Quran ini, mudah-mudahan anak-anaknya min ahlil Quran, insya Allah keluarganya anak-anaknya min hufadil Quran, insya Allah mereka menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan insya Allah membanggakan pula orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan lisannya baca Al-Quran, diwafatkan dalam keadaan telinganya dengan bacaan Quran, diwafatkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan lisannya basah sholawat sama Nabi Muhammad, diwafatkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan sholat, dalam kondisi sujud, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan Allah Ta'ala ridho sama kita. Mudah-mudahan Rasulullah ridho, guru-guru kita ridho, orang tua kita ridho. Dan mudah-mudahan yang terakhir kali keluar dari lisannya ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina liha hayya wa mitli mumin wa bathna liha ba'atan fana biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Lupa banyak kekurangan, keliru-kelirunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mohon Habib. Ini benar-benar nggak ada yang mau bertanya nih? Nggak ada ya? Kalau saya nanya Bib, tadi kan panjenengan ngendika sehari itu paling tidak minimal kita membaca Al-Quran berapa ayat? Berarti dengarkan semua kan? Membaca minimal 10 ayat supaya tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, Pertini ini idili. Pertanyaannya adalah kalau bacanya itu tidak sambil megang mushaf, tapi murojaah saja hafalan. Itu bagaimana? Apakah yang dimaksud 10 itu harus sambil megang mushaf membaca, ataukah boleh sambil diam itu membaca hafalannya? Pertanyaannya bagus. Kalian saya tambahkan bagi wanita yang haid. Pertanyaannya bagus. Ustaz Adi ini tanya, tapi yang tanya ini lebih tahu sebetulnya. Ya, nanti beliau mungkin nambahi sedikit. Begini, membaca Al-Qur'annya itu membaca tanpa menyentuh juga boleh, tanpa melihat juga boleh, karena membaca kalimatnya membaca. Sehingga kalau ibu-ibu ini mungkin masih di perjalanan, mungkin masih waktunya baca Al-Quran, masih nyiapkan sarapannya Mas Puju, nyiapkan sarapan, nasi goreng, nanti bikin ini, sehingga jangan bingung, jangan gundah gulana, jangan gelisah, baca Al-Quran. Saya bingung nanti nggak hafal ini, mana bacanya dari ayat kursi nyambungnya ke apa, baca yang mudah. Suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di total berapa ayat itu? Nah, gitu ya. Paling tidak begitu, tapi usahakan baca, usahakan buka mushafnya, pegang wudhu, diangkat, dimuliakan begitu di tempat yang lebih tinggi, jangan sejajar dengan lututnya saja, jangan, apalagi dengan kakinya, sejajar jangan, ya, pakai bantal begitu, baca Al-Quranul Karim 10 ayat, begitu. Ya, baca 10 ayat, 10 ayat pas sampai tandanya pas selam gitu, ya udah sampai ain. Ya, sampai Qur'an itu sampai akhir baca. Kemudian bagi wanita haid, ini tambahan saja, alhamdulillah diingatkan sama Ustaz tadi ya. Tambahan begini, perempuan haid apakah boleh baca Al-Quran? Jadi pertanyaannya, apakah boleh perempuan haid itu baca Al-Quran? Boleh dengan 3. Untuk hafalan yang pertama, ya, untuk hafalan. Hafalan itu bagaimana? Sekarang santriwati tahfidz itu kalau mereka murojaah itu sehari 10 juz. Nah, kalau sekarang haid 7 hari, tidak baca sama sekali, hilang. Boleh baca tanpa menyentuh Al-Quran, tanpa megang Quran, tanpa megang talinya Quran, tanpa megang covernya Quran, nggak boleh. Ya, orang haid itu kan nggak boleh, orang nggak wudhu, orang haid itu, orang nggak pegang wudhu atau orang haid atau orang junub nggak boleh megang, nyentuh Quran, megang Quran, bawa Quran. 3, nyentuh, megang, bawa. Orang bilang nyentuh itu ya begini, karena kalau megang itu begini, bawa itu begini. Termasuk bawa itu begini, termasuk bawa itu begini. Nah, penting ini guru-guru TPA atau ngajari anak di rumah. Ibunya haid, kemudian pakai sapu lidi itu, megang Quran gini, yaudah dibalik,
ini sudah bawa Quran hukumnya. Baliknya, walaupun kayak ini bawa fikihnya, fikih ini sudah bawa Quran. Nah, sehingga jangan, ya sudah gini aja, nggak usah. Ya itu baca itu tanpa nyentuh, tanpa menyentuh. Jadi bacanya boleh, tapi bukan niat baca Quran, niat hafalan. Yang pertama, kedua untuk niat perlindungan di tahsin. Iya maksudnya, ini malam suaminya keluar, anak-anaknya nginep rumahnya neneknya, sendiri lah. Hujan, petir, mati lampu, jendelanya ada yang belum ditutup, perasaannya dia coba. Ya, sambil dibayangkan ya, nanti malam mungkin kejadian gitu, coba dibayangkan dulu. Ya, habis itu petir gitu sama ada bayangan orang, terus dengar suaranya anak tetangga nangis. Malam gelap, angin, dengar suaranya anak nangis, ya pintunya jendelanya belum ditutup, baterainya HP habis. Ya, bayangkan ini dulu. Orang kadang-kadang takut kondisinya, sampai mau baca ayat kursi nggak bisa, ada kisah ya, kursi di atas kursi, kursi di atas kursi, kursi di atas kursi. Masya Allah, takut ya. Maka bagaimana? Boleh dia baca ayat kursi, boleh untuk perlindungan. Hayat kepada apa? Boleh untuk diniatkan mencari perlindungan. Yang ketiga untuk zikir. Zikir itu bagaimana? Seperti bacaan-bacaan, rangkaian-rangkaian susunan zikir seperti rotib haddad. Itu ada surat di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran seperti suratul Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Nanti baca Fatihah, boleh dengan niat zikir. Ya jangan lupa niatnya itu. Ya, begitu. Jadi kiranya penting itu, mungkin karena banyak perempuan yang nggak tahu. Potong kuku, banyak yang tanya sama saya. Tapi potong kuku ini boleh nggak? Kalau dalam kondisi haid boleh. Potong kuku itu nggak haram, makruh. Nah sekarang kebiasaan sudah kukunya pendek, didiamkan pas kondisi haid, nggak enak rasanya jari. Ya sudah, potong, kelumpukkan, kumpulkan dulu, nggak usah dibacakan status. Ya, kumpulkan. Nanti waktunya sudah suci, mandi, kuku itu juga diguyur gitu, nggak apa-apa. Nah, juga diguyur, boleh. Atau kukunya itu dikubur, taruh di tanah itu dikubur. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kubur. Ya, itu katanya buku yang begitu bisa jadi saksi nanti di akhirat. Itu ya, ada yang masuk rambut gitu ya. Rambut ini, para perempuan ini pakai jilbab rapi, tapi kalau potong rambut jangan terbuang, kalau bisa dikeresek. Dua ada pakai kresek hitam gitu. Ya. Ya, bab haid ini ya. Jadi bagus lah ya, kalau hari ini haid memang sudah tanggalnya, kemudian besoknya kok bersih. Ya, ini perempuan gini. Bab yang paling susah yang kami pelajari, para santri itu paling susah pelajari adalah bab haid. Enggak ngalami tapi taklim. Yang perempuan yang ngalami malu bertanya, sehingga suaminya dituntut harus alim dalam bab haid ya. Wah ini ada nanti namanya zawalul mani, turul mani, apa menahi. Ini bab haid ini, ya sudah suci tapi kok sholatnya dikodoknya 2 duhur masa. Ada lagi ini, ya ada lagi ini, begini-begini ini ada lagi. Sucinya jam 5 sore, mandi lama dia sama nyanyi, rambutnya 3 meter katanya, ramasi sama nyanyi lagi. Lama sehingga keluar dari kamar mandi sudah jam 6:15 ya. Jadi mandinya 1 jam 1/4, Masya Allah ya. Mandi sama ngecat sama menahan tegel itu ya. Maka bagaimana? Sholat maghrib, kemudian qadha sholatnya asar dan duhur. Sucinya kan juga puasa kan?
Bisa ada jawab. Nah, selanjutnya ini panjang nih Bapak, nanti padu ini di sini ya, karena pertanyaan fikih ini masya Allah. Kalau sekarang head, besoknya kelihatan kok bersih, suci, besoknya head lagi. Kondisi head ini memang beda-beda. Tapi kalau dia sudah hafal, head itu paling cepat dikatakan head adalah 24 jam. Umumnya 7 hari, paling lama 15 hari. Tapi ulama, ahli fikih, fuqaha, hari ini keluarnya berapa? Oh, kalau di total 3 jam, nggak mungkin perempuan hitung ini sebetulnya. Ini mah waktunya head, maka dia haram sholat, haram dia kalau saya sudah tahu waktunya head dan keluar ada tanda warna, entah merah sampai ada warnanya. Itu dibahas di kitab. Warna merah, merah muda, merah marun, orange, coklat, itu dibahas. Beda dengan keputihan. Coklat, lain lagi. Maka karena itu sudah tanggalnya head dan dia sucinya sudah 15 hari, maka di situ terhitung head. Haram sholat, haram nyentuh Quran, haram baca Quran, haram bawa Quran, haram melakukan gerakan sholat dengan niat sholat, tak boleh. Puasa harus dibatalkan. Wah, jamaah kurang 1 menit padahal batal. Sering ini mengalami ya, batal total ya, ya, tak apa-apa nanti dikodok gitu. Alhamdulillah kita lagi ya, subhanallah. Maka batal kan? Batal. Tapi itu kondisinya head. Besoknya dia memang sudah terbiasa begitu. Lusanya kemudian dia head lagi, memang sudah terbiasa. Maka ketika dia mau menyatakan suci ya harus dengan tata cara urutan. Urutannya bagaimana? Ya dia masuk kamar mandi, sudah tahu harinya sucinya, dia masuk kamar mandi dengan kapas atau tisu atau apa yang berwarna putih supaya lebih tahu. Kemudian dengan tangan kirinya dia masukkan ke dalam, mohon maaf, fikih nggak ada hal tabu ya, fikih nggak ada tabu. Dia masukkan ke dalam kemaluannya, kemudian dilihat apakah ada bercak warna tadi. Salah satu merah, merah marun, ya, pink ada itu, merah muda tadi itu, kemudian coklat, orange dan sebagainya. Kalau masih ada salah satu itu berarti dia masih head. Kalau tidak ada berarti suci. Maka dia kemudian bersegera untuk mandi wajib. Wallahu a'lam. Insyaallah semua khair. Oke, cukup ya, mudah-mudahan. Ada lagi? Oh ya, ada ternyata dari Mbak Nisa dulu, belakang. Yang satu duluan. Segala sesuatu yang kita lakukan, tambahkan kalimat ini, wa alamana wa aslafuna sholihun. Tambahkan kalimat atau bahasa Indonesia aja tidak apa-apa. Dan sesuai atas apa yang diniatkan oleh para pendahulu kami yang soleh, para salaf kami yang soleh. Sudah selamat itu. Kita bingung mau niat apa. Kadang kita mau nolong orang niatnya apa, mau nyebrangkan orang niatnya apa, kita nggak tahu. Ya, sesuai yang diniatkan oleh para salaf. Walau kita mau tidur, ya Allah saya tidur ini, saya niat sesuai dengan apa yang diniatkan para salaf ketika mereka tidur. Saya makan ini, saya niatkan sesuai dengan yang diniatkan para salaf ketika mereka makan, begitu. Jadi tambahkan kalimat-kalimat amat bagus itu, ya bagus itu. Tambahkan sesuai dengan niatnya para salaf. Karena nanti pahala kita disusulkan insyaallah. Wa ala manawa wa ala manawa aslafuna sholeh atau aslafuna sholihun, aslafuna sholihun. Gitu ya, wa ala manawa aslafuna sholihun. Allah. Udah berisi. Assalamualaikum Habib. Maaf, saya mau bertanya berkaitan dengan wanita ini. Sebenarnya bagaimana batasan terhadap wanita yang sudah tidak haid lagi dalam berpakaian? Karena seperti yang ya kita lihat kadang mereka beranggapan aku sudah tua ini, kadang suka seperti itu. Sebenarnya jadi pakaian sopan untuk wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi itu sebenarnya
Bagus pertanyaannya Ibu. Jadi kalau boleh saya ulang supaya yang lain biar benar, bagaimana batasan pakaian wanita atau aurat wanita bagi yang mereka sudah tidak haid lagi gitu ya, atau bahasa menopause. Sehingga pakaian ini tadi adalah kita merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika apa ayatnya? Berkata yurafna fala yu'dhain. Wahai Nabi, Allah Ta'ala ini indahnya manggil Nabi Muhammad itu udah Muhammad. Wahai Nabi, yang lain-lain dipanggil pakai namanya kan, Rasulullah. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta kaum wanita dan wanita dari kaum beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka memanjangkan daripada jilbab-jilbab mereka. Yakni jalabib itu jamaknya jilbab. Jilbab-jilbab mereka, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yang demikian itu lebih mudah diketahui, lebih supaya mereka fala yu'dhan, tidak diganggu, supaya mereka tidak diganggu fala yu'dhan. Kalimat ini menunjukkan tafsir ini. Ulama kemudian mentafsir, banyak tafsirnya. Bahkan ada kalimat yang dimana seorang perempuan yang sudah nggak mau nikah lagi, nah itu ada tafsir yang mereka boleh membuka apa itu? Penutup kepala, khimar. Ada khimar menutup kepala mereka. Ada mengatakan hal-hal itu. Tapi kita merujuk kepada ayat tersebut, intinya menutup aurat. Itu tetap menutup aurat adalah jilbab itu yang menutupi. Jilbab itu yang menutupi kepala dan yang menutupi daripada bagian dadanya, sehingga dia lebih terhormat, gitu. Karena wanita ini jahiliyah, ya, mereka orang-orang jahiliyah itu semakin sedikit rasa malunya, tapi semakin tinggi imannya, semakin tinggi rasa malunya. Sehingga kalimat modern dan sebagainya, kenapa kok nggak pakai yang justru semakin yang terbuka itu semakin jauh dari iman. Sehingga Sayyidah Fatimah itu papasan sama orang buta, umpet. Katanya yang awal beliau orang perempuan, dia, wahai Fatimah, ini kan buta orang laki ini. Dia buta, saya enggak. Ya, sebenarnya dia buta tapi saya enggak. Ya, punya. Sehingga pakaian itu ya yang menutup aurat. Nah, sehingga gampangannya begini, yang tidak menimbulkan fitnah, gitu ya, yang tidak menimbulkan fitnah. Sehingga dengan jilbab yang ada pada saat ini itu selama tidak menimbulkan fitnah, ya sopan dia pakaiannya, bajunya nggak ketat. Karena banyak orang yang penting jilbab, yang bajunya mau seketat apapun nggak apa-apa, yang penting kan jilbab. Nah, tapi juga ada yang bilang itu orang nggak pakai jilbab sopan santun berarti lebih baik. Nggak bisa, saya nggak cocok dengan ucapan ini. Yang pakai jilbab itu sudah punya kesadaran dulu. Yang nggak pakai jilbab mudah-mudahan dia punya kesadaran pakai jilbab gitu. Kita nggak menghakimi orang, tapi juga nggak boleh ucapan itu. Jadi yang pakai jilbab rokok, main biliar, minum khamr, orang perempuan nggak pantas kok merokok begini. Jadi yang nggak pakai jilbab sopan, nggak bisa. Berarti lebih afdol dia, nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Ya mudah-mudahan karena sikapnya yang baik dia dapat hidayah. Begitu. Wallah. Oke, saya rasa cukup sekian ya, mudah-mudahan rahimakumullah. Terima kasih Habib Muhammad bin Yahya sudah berkenan hadir di majelis kami, majelis sahabat Quran. Mudah-mudahan Allah ridha dengan pertemuan ini, dibalas segala kebaikan panjenengan, ilmunya kian berkah. Berkah juga untuk kita bisa mengamalkannya. Begitu juga untuk para jamaah yang hadir, Pak Anas, Mas Awan, dan seluruh jamaah mudah-mudahan dibalas oleh Allah segala kebaikannya, pulang selamat sampai di rumahnya, di tempatnya masing-masing, sampai di tujuan. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita tutup dengan tahmid dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa beli rambutan. Paling asik pengantin baru. Jadi orang jangan sombong-sombong. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.